Yi Junlin, kamu benar-benar terlalu naif. Mengapa menurutmu kamu bisa menikah dengan keluarga Shen kami? Bukankah itu hanya untuk kedua ginjalmu? Yi Junlin bukankah dia sudah mati? Sekarang ini menarik. Kan oleh keluarga Shenmu. 3 tahun lalu, berhenti lepaskan gadis itu. Dari mana anak ini berasal? Jangan ikut campur urusan orang lain. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi dan pukul dia. Pergi pukul dia untukku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah larut. Aku tidak akan mengantarmu. Aku masih harus menjemput Auso dari kantor. Aku pergi sekarang. Qian Sui. Junlin, apakah itu kau? Ini aku. Aku kembali. Kau masih hidup. Bagus sekali. Kukira kau sudah. Matamu. Mereka yang melakukannya. Shen Aisui, jalanmu menuju kehancuran. Mungkin sangat singkat sampai kau sendiri pun tidak menyadarinya. Yi Junlin, benarkah itu? Mengingat kau mendonorkan ginjal kepada Usui. Jika kau pergi sekarang, aku bisa mengabaikan tindakanmu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kalau begitu kau akan mati. Junlin, syukurlah kau masih hidup. Pihak lain adalah Tuan Muda Sun. Kau tidak bisa menyinggungnya. Bagaimana kalau kita pergi? Tuan Muda Sun. Bunuh dia. Baiklah. Xiang Longgu, bunuh dia. Sang Longgu, seniman bela diri alam Xiantian. Xiang Longgu. Dia sebenarnya seniman bela diri alam Xiantian. Apa itu ahli Xiantian? Bukankah hanya ada Master Heutian? Apa yang kau tahu? Heutian, Xiantian, Grandmaster, bahkan Xiantian adalah yang terkuat di Hangzhou. Sudah lama aku tidak mendapatkan pertarungan yang bagus dan memuaskan. Nah, aku harap kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Pertama, terima pukulan palu ini dariku. Junlin, kau tidak bisa membunuhku. Aku mohon ampuni aku. Jika kau mengampuniku, aset keluarga kita, puluhan miliar akan menjadi milikmu semua, termasuk aku. Tutup mulutmu. Nah, meskipun aku tidak tahu pertemuan kebetulan macan apa yang kau alami, tapi hari ini kau sudah menyinggung keluarga Sunku. Kau ditakdirkan untuk mati. Apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kepercayaanku. Bukankah dia ada di sini? Beraninya kau sembarangan sekali kau di Hangzhou. Apakah kau punya rasa hormat pada hukum? Chen Hao, Gubernur Jenderal Hangzhou. Inspektur Chen, Inspektur. Cepat tangkap pembunuh gila ini. Dia ingin membunuhku. Shen Aosu, kau berbalik begitu cepat seperti membalik buku. Baru saja kau bilang, kau bisa memberiku apa saja. Tapi sekarang kau ingin membunuhku. Kau tidak pantas. Di hatiku hanya ada Tuan Muda Sun. Aku hanya mengulur waktu. Kau benar-benar murni dan tanpa celah. Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela dirimu. Di hadapan kekuatan mutlak, kau hanyalah tidak berharga sama sekali. Begitukah? Ketika kau berada di dunia luar, kau membutuhkan koneksi dan pengaruh. Kau tidak punya apa-apa. Mengapa kau mencoba pamer? Kau tidak berguna, sampang, berandal, kurang ajar. Kenapa kau tidak menyerah sekarang? Apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk serius? Cincin jempol balai naga. Tuan-tuan, cincin ini. Aku dengar kau ingin membunuhku. Tidak, aku tidak berani, aku tidak berani. Hamba yang rendah ini pantas mati. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Setidaknya kau masuk akal. Pergi sana. Ya. Terima kasih Tua telah mengampuni nyawaku. Sekembalinya nanti hamba akan membawa hadiah berlimpah untuk berterima kasih kepada Tuan karena tidak membunuhku. Kenapa kau tidak cepat pergi? Inspektur Chen, Inspektur, mengapa kau pergi? Masih ada pembunuh di sini. Shen Aosu, apalagi yang ingin kau katakan? Suntian kepercayaan diri, apa yang masih kau miliki? Nak, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa yang pernah terjadi. Kalau tidak, kemarahan keluarga Sunku bukan sesuatu yang bisa kau tanggung.
Junlin, apa yang ingin kau lakukan? Saint Ausui, apa kau tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, setiap pagi ketika aku membuka mata, apa yang paling ingin aku lakukan adalah... Junlin, jangan bunuh aku. Aku ambil milikku. Benarkah? Aku akan mengembalikan ginjal itu padamu sekarang. Kalau begitu aku mau sekarang. Mataku. Ginjal itu milikku. Mata itu adalah kompensasi untuk Qian Shui. Aku selalu adil. Oh benar. Kau masih berutang padaku 1. Ingatlah untuk membawa orang di belakangmu. Qian Shui. Junlin. Apa yang baru saja terjadi? Hanya salah paham kecil. Semuanya sudah beres. Putri-putri, kau baik-baik saja. Pagi. Apa yang terjadi hari ini? Jangan bilang sepatah kata pun. Kalau tidak kau akan bertikai dengan keluarga Sunku dan keluarga Shen. Ye Junlin, kau membuatku kehilangan muka. Aku pasti akan membuatmu mati. Segera keluar. Jangan khawatir paman. Kakakku adalah ahli Grandmaster. Dan dia sudah menerima pengakuan Balai Naga. Dia akan segera menjadi anggota resmi Balai Naga. Benarkah itu luar biasa? Golongan darah Aosu istimewa. Begitu kakakku membunuh Ye Junlin, Aosue secara alami akan memiliki ginjal. Bagus sekali. Tuan Muda Sun, syukurlah ada kau. Ayah. Tuan Muda Sun. Xiosue. Tuan Muda Sun. Kau harus membalaskan dendamku. Kau harus mencungkil mata Ye Junlin dan mengambil ginjalnya. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Balai Medis Gerbang Naga. Han Kunlun tangan suci Han Cheng. Teman muda, ada yang bisa kubantu? Aku di sini untuk mengambil obat. Aku butuh 1 porsi rumput danyang. Rumput danyan? Apa kau tahu apa itu rumput danyan? Mengapa kau menginginkan racun semacam itu? Tidak dijual. Obat ini sangat berguna bagiku. Tolong buat pengecualian. Sebutkan hargamu. Kenapa semua bicara soal uang? Kau menganggap orang tua ini orang macam apa? Teman muda, jika kau tidak di sini untuk berobat, silakan minggir. Jangan buang waktu. Jika kau membuat masalah, hati-hati, aku akan memukulmu. Kakek, Wang Luoshui. jangan terlalu tidak sabar. Ya. Kakek memang sedikit tidak sabar. Tapi kakek, Wang Qingfen kakek Wang Luoshui. itu semua demi kebaikanmu sendiri. Kakimu hanya bisa mengandalkan tangan suci Han. Saya Wang Luxue. Bahkan jika saya tidak membutuhkan kaki saya, masih seorang jenius. Tolong tunggu sebentar, kalian berdua. Aku bisa menyembuhkan kaki cucumu. Omong kosong besar apa yang kau ucapkan, anak muda. Jika kau bisa menyembuhkan kaki cucuku, aku akan langsung menikahkannya denganmu. Aku tidak tertarik pada cucumu. Apa kau tahu siapa cucuku? Dia adalah Dewi kekayaan terkenal dari Han Chen. Penampilannya juga sangat cantik tiada tara. Kau sebenarnya tidak tertarik padanya. Apa kau menghina orang tua ini? Kakek, jika Anda terus mengoceh, saya akan memotong uang saku Anda selama sebulan. Cucuku, kakek tidak tahan. Beraninya dia meremehkanmu. Bukankah dia meremehkanmu kalau begitu? Mohon maafkan kakek saya, tangan suci Han. Kakek saya ini biasanya linglung. Tidak masalah. Apakah itu tidak dapat disembuhkan? Nona muda, untuk kedua kakimu. Hanya tadi Ilahi lembah hantu yang bisa campur tangan sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa-apa. Dokter Ilahi lembah hantu. Ya. Dia adalah mantan ketua Balai Naga. Tapi, sekarang sesepuh itu datang dan pergi tanpa jejak. Aku khawatir. Bukankah itu di luar jangkauan penyelamatan? Lalu cucuku. Lalu bagaimana dengan kakimu? Ini 1 juta. Mohon terima ini, Dokter Ilahi. Sebelumnya kakek saya terlalu cemas. Dia memotong antrean di depan Anda. Ada 100.000 di kartu ini.
Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Aku Wang Luxie. Tidak pernah berutang budi. Tunggu. Aku bisa menyembuhkan kakinya. Nah, jika kau bisa menyembuhkannya, balai medis gerbang nagaku, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Itu tidak perlu. Aku hanya butuh 1 porsi rumput dan yang. Kau buta yang bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Beraninya kau berbicara begitu sombong. Orang tua ini hari ini akan memberimu pelajaran. Santai saja. Jangan khawatir. Kakekmu di sini adalah master seni bela diri Xiantian. Memberi pelajaran pada bocah ini masih semudah membalik telapak tangan. Kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Tidak perlu. Aku hanya ingin menunjukkan sedikit sesuatu padamu. Aku tidak menginginkan nyawamu. Kecepatannya lumayan. Namun, kekuatannya tidak cukup baik. Seolah-olah kau belum makan. Nak, apa kau mempermainkanku? Berhenti. Sebelumnya kakekku terlalu lancang. Aku minta maaf padamu atas namanya. Tidak perlu. Kau bisa menyembuhkan kakiku. Ya, aku bisa. Berapa harganya? Kondisi apapun boleh. Apa saja? Jadilah orangku. Baiklah, Dia hanya penipu. aku percaya padamu. Ceritakan padaku. Bagaimana kau akan menyembuhkannya? Ini mungkin akan sedikit sakit. Apa yang kau lakukan? Teknik aku pun bermacam apa ini? Ini, jika ini dimasukkan, Monawan akan mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Seni mutlak angin mengalir. Menurut legenda, seni mutlak khasnya lamba hantu. Langit Buddha mata. Saya seorang pria yang sudah 1 kaki bilion kubur. Kini bisa menyaksikan teknik akupunktur seperti itu. Ini sungguh berkah 3 kehidupan. Apakah seni mutlak tangan sucihan angin mengalir ini kuat? Ini bukan masalah, apakah itu kuat atau tidak. Ini, seni mutlak angin mengalir ini. Apa yang telah dipelajari orang tua ini sepanjang hidupnya, bahkan tidak sebanding status air di lautan dibandingkan miliknya. Jadi itu berarti, cucuku selamat. Aku minta maaf. Cucu, kamu berdiri. Aku benar-benar berdiri. Senior, terimalah saya sebagai muridmu. Kau ingin belajar. Senior mulai sekarang. Apotek ini milikmu. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Keterampilan medis bukanlah rahasia yang tidak bisa diajarkan. Selama kau bisa membuatnya berkembang, cukup dengan menyelamatkan lebih banyak orang. Apa? Sebarkan. Tapi ini adalah rahasia dan kau jaga ketat. Ilmu medis yang gagal menyelamatkan nyawa. Lalu keterampilan medis macam apa itu? Aku akan mengukir ajaran guru di benakku. Muridmu akan mengingatnya dalam-dalam. Mulai sekarang, aku akan jadi tabib demi menyelamatkan dunia dan menjadikannya tanggung jawabku. Aku takkan pernah menyimpannya sendiri. Senior, obatmu. Terima kasih. Siapa namamu? Ye Junlin. The film was translated Cucu konyol. and narrated Bagaimana by bisa Ben kau Media. mengakuinya sebagai suamimu? Kau adalah Hanting S, ratu bisnis yang sangat berbakat dan cantik memukau. Sekarang kakimu sudah pulih. Berapa banyak pemuda berbakat yang mengejarmu? Kakek. Menurutmu orang sepertinya, apakah seseorang yang pantas untukku? Bagaimana mungkin kau tidak layak untuknya? Kakek, dalam 1 jam, aku ingin semua informasi tentang Yi Junlin. Terlepas dari apakah aku pantas atau tidak. Pria yang diincar Wang Luxie. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Paman. Paman, jika aku tidak salah,
Lepaskan kacamatamu sekarang. Qiansui akan mendapatkan kembali penglihatannya. Benarkah? Putriku akan sembuh. Menantu, kau benar-benar menantu baikku. Tentu saja. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membual dan tidak punya kemampuan nyata sama sekali. Ibu dan ayah, apa yang kalian bicarakan? Menantu apa? Putri, ayahmu dan aku sudah berjanji pada Ling Han. Selama dia menyembuhkan matamu, kami akan setuju kau menikah dengannya. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Jika kau tidak menikah dengannya, siapa yang akan kau nikahi? Apa kau akan menikah dengan Yi Junlin itu? Dia hanya orang tidak berguna. Benar Qiansui. Aku benar-benar menyukaimu. Aku belum memutuskan. Qiansui, bagaimana kalau kau melepas kacamatamu? Dan lihat, Ya ya. Jika Ling Han bisa menyembuhkan matamu, kalian berdua bisa saling mengenal dulu dan menghabiskan waktu bersama. Qiansui, jangan lepaskan itu. Aku akui keterampilan medismu ada gunanya. Tapi untuk menyembuhkan Qiansui, kau masih jauh dari mampu. Jika kau gegabah melepaskan kacamatanya, aku takut konsekuensinya akan tak terbayangkan. Yi Junlin, apa kau masih punya hati nurani? Apa kau ingin Xianse buta seumur hidup? Ye Junlin, kau tidak boleh melukai putriku. Ada apa? Seseorang mulai cemas. Melihatku menyembuhkan Qiansui, ketidakpuasanmu jelas terlihat. Seperti anjing yang terpojok kau putus asa. Apa yang kukatakan itu benar. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat. Putri. Ibu. Ayah. Qiansui, Junlin. Bagus sekali. Aku akhirnya bisa melihat. Lihat itu. Ini yang kau sebut, konsekuensi yang tak terbayangkan. Putri, kau akhirnya bisa melihat lagi. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Qiansui, Ada apa, Qianse? Mataku sangat sakit. Ada apa di sini? Apa yang terjadi? Ada apa? Mataku. Ini, aku juga tidak tahu. Kau berani memukulku. sudah kubilang keterampilan medismu tidak cukup baik. Dukun gadungan The melukai film orang was tanpa menyadarinya. translated Kau and pantas dipukul. narrated by Paman dan Bibi. Amelia. Harap tenang dulu. Itu hanya efek samping kecil. Jika guru agungku turun tangan, dia pasti akan memastikan Qiansui aman dan sehat. Sudah kubilang, bahkan jika guru besarmu datang, dia tidak akan bisa menyembuhkan Qiansui. Diam, Ye Junlin. Aku akui apa yang kau katakan tadi benar. Tapi ketika tangan suci Han bertindak, tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Ini hanya efek yang tersisa. Kau tidak boleh tidak sopan. Paman, cepat singkirkan dia. Si pembual keluar dari sini. Kalau tidak, dia mungkin bakal menyinggung guruku nanti. Pihak lain tidak akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Keluar dari sini sekarang juga. Junlin. Penyakit Qiansui telah memburuk lagi. Aku masih perlu pinjam sesuatu dari kakak senior. Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hong Yul, mengapa kau di sini? Adik seperguruan. Guru pernah berkata aku harus menikahimu. Hong Yul kakak senior ketiga. Aku setuju sekarang. Ginjal kilinmu benar-benar luar biasa. Itu cukup bagimu untuk menjadi suamiku. Tidak. Aku hanya datang mencari kakak senior Hang Suang. Adik seperguruan. Untuk apa kau mencariku? Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hang Suang. Aku ingin meminjam ginseng 1000 tahun darimu. Aku punya ginseng. Namun, itu tergantung suasana hatiku. Mengapa selalu tergantung pada suasana hatimu? Jika kau membantuku memijat bahuku dan menepuk punggungku, setelah aku senang, aku mungkin akan meminjamkannya padamu. Junlin, darah kilinmu adalah barang suci penutrisi terbaik. Kenapa kau butuh ginseng 1000 tahun? Tepat sekali. Terima kasih kakak senior Hong Yul. Kau, adik seperguruan, kau merusak rencanaku. Aku tidak tahan melihatmu bersikap begitu tercela. Lagi pula, kau terlalu tua. Adik seperguruan tidak akan menyukaimu. Kau
Tuan Tangan Suci. Mata putri saya. Bisakah mereka disembuhkan? Tuan Tangan Suci, saya mengerti. Meskipun saya menjual rumah ini dan tidur di jalanan, saya masih bisa mengumpulkan biaya pengobatan. Mohon tenang, saya mengerti aturan Anda. Selama Anda bergerak, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Biaya bergerak adalah 1 juta. Grandmaster, jangan khawatir soal uang. Lihat rumah keluarga Qian Sui. Cukup berharga. Ling Han, kita sebagai praktisi kedokteran, apakah kita hanya melakukannya demi uang? Ya. Hari ini seorang guru mencerahkanku. Mulai sekarang aku akan fokus berpraktik kedokteran. Dan tidak lagi terikat oleh harta duniawi. Tuan Tangan Suci, Anda mulia dan jujur. Namun, mata putri saya. Bisakah mereka disembuhkan? Mereka bisa disembuhkan. Namun bukan aku yang bisa menyembuhkannya. Itu adalah guruku. Master Anda. Kalau begitu bukankah itu Grandmaster saya? Tepat sekali. Dibandingkan dengan guru buyutmu, aku hanyalah setetes air bilatam. Tidak ada perbandingan. Grandmaster, Anda adalah Tangan Suci Hang Chen. Bisakah dia benar-benar sekuat itu? Diam. Bagaimana kunang-kunang berani tanding dengan matahari dan bulan? Apa aku pantas dibandingkan dengan guruku? Kalau begitu boleh saya bertanya. Apakah Master Anda di Hang Chen? Anggap saja keluarga Liumu beruntung. Guruku saat ini berada di Hang Chen. Namun, aku tidak punya informasi kontaknya. Dan tidak baik mengganggu sesepuh itu. Bolehkah saya tahu nama terhormat Anda? Apa gunanya memberitahumu? Mungkinkah kau bisa menemukannya? Tapi kau tidak perlu khawatir. The film was Penyakit translated putrimu and sekarang sudah narrated stabil. by M Media. Jika aku bisa dalam 1 hari menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika aku tidak bisa menemukannya, maka kita hanya bisa pasrah pada takdir. Apel. Ibu dan ayah jangan khawatir. Ini takdirku. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ling Han, kenapa kau tidak berlutut padaku sekarang? Keterampilan medis yang buruk, berpraktik kedokteran tanpa izin, kejahatan apa yang harus kau dihukum? Tangan Suci Han, Anda tidak bisa menyalahkan Ling Han. Dia juga sudah melakukan yang terbaik. Tidak seperti beberapa orang. Disuruh pergi dan dia benar-benar pergi. Sayang sekali Qian Sui masih baik padanya. Sudahlah, bagaimanapun ini Ling Han yang menyebabkan masalah ini padaku. Aku akan pergi mencari guruku. Jika aku menemukannya, maka biarlah. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan kembali dan mematahkan kaki anjingmu. Putri Dudula. Beraninya Anda masih datang ke sini. Apakah Anda mendengar bahwa Qian Sui bisa disembuhkan? Anda di sini lagi. Paman, aku baru saja pergi mengambil obat. Aku bisa menyembuhkan penyakit Qian Sui. Itu lucu sekali. Grandmaster saya Han Kunlun. Penyakit yang bahkan tidak bisa dia sembuhkan. Kenapa Anda yakin bisa menyembuhkannya? Atas dasar apa? Karena Anda hanya punya 1 ginjal. Cukup. Sekarang, orang yang bisa menyembuhkan Qian Sui hanya bisa Master Tangan Suci Han. Jika aku tidak salah, Guru Han Kunlun adalah aku. Meskipun aku tidak menjadikannya murid, tapi Han Kunlun, dia sendiri berpikir begitu. Anda adalah Master Grandmaster saya. Kalau begitu bukankah Anda Grandmaster saya? Anda benar-benar bisa membual Ye Junlin. Kau adalah murid cucu Han Kunlun. Karena itu masalahnya. Murid Han Kunlun ini, aku tidak perlu menerimanya. Jika Anda benar-benar Grandmaster saya akan segera sekarang juga menjilati sepatu Anda sampai bersih, keluar dari Hang Qing dan berhenti praktik kedokteran. Baiklah, orang sepertimu sama sekali tidak pantas berpraktik medis. Yi Junlin, aku kira Qian Sui menyukaimu. Karena kau memiliki sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah menyangka. Kau menipu orang dari awal sampai akhir. Apa kau pikir aku seorang wanita tua? Bingung. Guru Tangan Suci Han? Bagaimana mungkin itu? Pemuda berusia 20-an. Benar. Bagaimana mungkin itu Anda? Qian Sui, apakah kau percaya padaku? Ibu dan ayah aku percaya Junlin. Dia tidak akan membohongiku. Anda bodoh. Berhenti, Anda bukan siapa-siapa. Bagaimana Anda bisa mengobati penyakit Qian Sui? Kayaknya, Yi Junlin, apakah Anda memberontak? Jika Anda berani menggunakan jarum, saya akan melawan Anda sampai mati. Guru kenapa kau datang?
Grandmaster, siapa yang Anda bilang datang? Guruku buru buyutmu. Cepat bersujudlah kepada guru buyut. Ini, Grandmaster, apakah Anda pikun karena usia? Orang ini hanya seorang lumpur. Bagaimana mungkin dia semacam Grandmaster saya? Guru, aku telah lalai dalam disiplinku. Aku telah membuatmu tertawa. Murid kucumu gegabah berpraktik medis. Memperparah kondisi pasien. Kejahatan apa yang harus dia dihukum? Ini karena kau. Tidak, saya tidak. Bukan saya. Diam. Mulai sekarang, kau tidak lagi memiliki aku sebagai guru besarmu. Apakah kau bahkan pantas berpraktik kedokteran? Paman. Sekarang, bisakah aku mengobati penyakit Qian Sui? Tentu saja Anda bisa. Qian Sui, perlahan buka matamu dan lihat. The film was translated and narrated by M Media. Junlin, kau benar-benar tidak membohongiku. Suamiku ini gawat. Sun Tian datang untuk membuat masalah. Ini mengerikan. Dia pasti di sini untuk mencari masalah untuk keluarga kita. Dan dia membawa begitu banyak orang. Tidak masalah, hanya keluarga Sun belaka. Aku akan pergi berbicara dengan mereka. Orang tua ini punya sedikit pengaruh di Hanshan. Masih sedikit tipis. Sentian apapun urusanmu hari ini. Demi orang tua ini, tolong mundurlah sedikit. Ketika keluarga Sunku menangani masalah, kau hanya seorang tangan suci berani menghalangi. Kau, Yi Junlin mencungkil mata istriku. Menghancurkan ginjal istriku. Apa kau pikir masalah ini keluarga Sunku bisa begitu saja melepaskannya? dia adalah dermawan dan buruku. Demi orang tua ini. Demimu. Berapa nilai demi MU? Percaya atau tidak aku akan merobohkan balai medismu. Li Junlin Liu Qian Sui. Kalian sepasang bajingan. Keluar sini. Kalau tidak, semua orang di sini hari ini akan mati. Sungguh arogan. Kau berani menyentuh priaku. Apakah Hang Chang dikuasai oleh keluarga Sunmu? Apa kau yang memutuskan segalanya? Wang Luoshui. Bagaimana kakimu sembuh? Apa yang kau katakan? Kakinya sudah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Sun Tian. Pengaruh Han Kunlun tidak cukup. Lalu bagaimana denganku? Atau bagaimana dengan keluarga kami? Atau mungkin, ini kakekku yang terhormat ini, pengaruh Master Xiantian. Wang Luoshui. Kau berani menjadi musuh keluarga Sunku. Kenapa aku tidak berani? Bagus. Ada jalan ke surga. Tapi kau pilih tidak lewatinya. Kau datang mengetuk pintu neraka. Karena keluarga Wangmu mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu, kakak. Sunba, kau belum mati. SONG ahli Grandmaster. Dulu, saya hanya membunuh beberapa gadis muda dan dikejar oleh atasan. Tapi Anda tidak menyangkakan. Saya tidak hanya tidak mati, tetapi saya juga menjadi murid Long Xiaotian dan menjadi ahli Grandmaster. Ahli Grandmaster. Ahli Grandmaster. Sekumpulan semut. Bagaimana Anda bisa tahu kekuatan seorang ahli Grandmaster? Wang Luoshui masih bicara besar. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkan keluarga Liu, aku juga akan menghancurkan keluarga Wangmu. Sedangkan kau, bagaimana kalau menjadi selir ke-13 saya? Dulu Anda lumpur. Saya tidak menyukai Anda. Tapi sekarang, saya sangat tertarik. Kau berani menggoda cucuku. Kau mencari mati. Kakek, Keluarga Wang. Hanya itu, Ini tidak mungkin. Sepertinya, dia benar-benar seorang ahli guru besar. orang tua King Feng. Anda berani menentang keluarga Sun saya. Masa kejayaan keluarga Wang Anda sudah berakhir. Saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Siapa? Baiklah, kau orang yang penuh kebencian. Kau benar-benar berani kembali, kakak. Dia adalah Yi Junlin. Bantu aku membunuhnya. Kau Sunba. Hari ini aku menyatakan hari kematianmu telah tiba. Keterampilan bagus. Sepertinya Anda juga seorang ahli Grandmaster. Tapi sayangnya,
Aku punya milik tuanku, memberikan zirah sutra emas lunak. Bahkan seorang ahli Xiantian tidak bisa menembus pertahananku. Long Xiaotian. Tidak buruk. Kalian tikus-tikus rendahan, kalian benar-benar tahu nama tuanku. Sebagai hadiah, aku bisa membiarkan kalian mati lebih cepat. Bagaimana mungkin? Ini adalah zirah sutra emas lunakku. Seng Osu, kita bertemu lagi. Katakan padaku kali ini, haruskah aku membunuhmu atau tidak? Tuan Muda Sun, Sentian, cepat bantu aku membunuhnya. Bukankah kau bilang kakakmu sangat kuat? Cepat bantu aku membunuhnya. Diam, kakakku sudah meninggal. Apa? Ye Junlin, aku salah. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Tolong ampuni aku. Aku mohon padamu. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Ginjal saya yang lain. Tidak ada pada wanita ini. Sepertinya, di balik wanita ini, pasti ada tokoh penting. Beri aku alasan untuk The tidak film was membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. translated and narrated Tokoh by penting di M. belakangku Media. adalah Putra Wakil Ketua Balai Naga, Long Zhan. Longshan, Kau takutkan? Akan ku beritahu, Long Zhan sudah bersiap datang sendiri ke Hang Cheng. Jika kau membunuhku, kau pasti akan mati. benar. Aku akan menunggunya di Hang Cheng. Keluarga Sun, keluarga Shen, termasuk keluargamu. Aku akan mengakhiri mereka dengan cepat. Ye Junlin, kau tunggu saja aku. Adik junior, kamu datang memohon padaku lagi. Kali ini bagaimana rencanamu untuk melayaniku? Kakak senior, aku masih lebih suka anggur berkualitas. Berikan padaku untuk diminum. Minumlah jika kau ingin minum. Kenapa kau begitu galak? Bicara, ada apa? Kakak senior, bisakah kau membantuku menyiapkan hadiah? Misalnya, seperti ramuan ilahi berusia seabad. Apa kamu benar-benar berpikir tempat ini adalah peti harta karun? Apapun yang kamu inginkan, kamu hanya memintanya begitu saja. Tidak, Jika kau tidak mau memberikannya, lupakan saja. Aku pergi. aku punya sesuatu yang lebih baik. Kakak senior, ada yang lebih baik. Pil pemanjang umur 10 tahun. Berikan padaku. Jika kau tidak memberikannya padaku, maka aku harus meminta pada orang lain. Kamu tidak bisa pergi. Kau meracuniku. Namun, di dalam tubuhku, aku sudah kebal terhadap semua racun. Siapa bilang aku meracunimu? Apa itu? Sebuah afrodisiak yang kuat. Rasa seorang pecinta sejati. Bisakah kamu menanganinya? Bagaimana perasaanmu? Kakak senior, terima kasih banyak. Bocah menyebalkan. Kamu menipuku lagi. Hamba ini menyapa Tuan Ketua Balai. Hamba telah sangat menyinggung Anda di masa lalu. Mohon maafkan hamba ini Tuan Ketua Balai. Kau tidak sepenuhnya buta. Tidak. Hamba ini tidak akan berani. Oh benar. Ini adalah tanda kecil dari rasa hormat hamba. Mohon maafkan hamba ini Tuan Ketua Balai. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Aku tidak akan menerima uangnya. Besok adalah ulang tahun Nyonya Tua Liu. Bantu aku menyiapkan hadiah ulang tahun. Sesuai perintah Anda.
pergi. Ya. Tuan Mudalin, silakan duduk. Keluargamu bisa berdiri dulu. Ibu, Jika kamu ingin tinggal, tinggallah. Jika kamu tidak ingin tinggal, The film maka was pergilah. translated and Tuan Mudalin, narrated by silakan M. duduk Media. dengan cepat. Anda terlalu baik. Hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Adapun saya juga sudah menyiapkan hadiah. Kontrak senilai 30 juta ini. Mohon terimalah dengan senyuman. Baiklah. Dan, kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Ini saat membanggakan bagi keluarga Liu kita. Nenek ini yang harus dilakukan. Aku tidak seperti beberapa orang yang hanya mempermalukan keluarga. Karena semua orang ada di sini hari ini, aku akan membagikan saham perusahaan. Setengah saham perusahaan milik Yajun. 30% untuk Liu King. Dan 20% Dandan. Ibu, bagaimana dengan keluarga kita? Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ibu, ini tidak adil. Dulu ketika grup Liu menghadapi kesulitan, Qian Sui dan aku yang membalikan keadaan. Jadi sekarang saatnya membagi aset keluarga. Itu dulu. Sekarang, putrimu buta. Dan menantumu juga cacat. Untuk apa kamu membutuhkan saham? Putriku, Anak kedua. Masa depan keluarga Liu masih bergantung pada Dandan. Sudahkah kamu melihat kontak ini? Liu King dan Dandan, mereka adalah masa depan keluarga Liu kita. Demi kemakmuran keluarga, kami harus membuatmu sedikit menderita. Aku akan menanggung kesalahannya. Jika aku bisa mendapatkan kontrak senilai 300 juta, maka Qian Sui, berapa banyak saham yang bisa dia dapatkan? 300 juta. Aku bilang Ye Junlin. Bukankah kau terlalu meninggikan dirimu sendiri? Jangan berpikir hanya karena kau memungut pil rusak. Kau tiba-tiba jadi sangat hebat. Lupakan 300 juta. Bisakah kau bahkan menghasilkan 30 juta? Kakak Qianso, seleramu dalam memilih pria benar-benar terlalu buruk. Aku hampir lupa, kau buta. Jadi kau tidak punya banyak selera. Sepupu Liu King, Junlin hanya bercanda. Aku sudah tahu. Kau yang satu cacat. Yang lain tidak berguna. Datang ke keluarga Luku mengemis. Junlin bukan pengemis, dia suamiku. Baiklah. Tentu. Bagaimanapun. Yang satu kehilangan kedua mata. Yang lain kehilangan ginjal. Kalian berdua memang cocok. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Apel, kau mau memukulku? Aku putra sah keluarga Liu. Jika kau memukulku, ayo, serang. Semua orang mendengarnya. Dia sendiri yang meminta ini. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang keterlaluan seperti itu. Kau berani memukulku, akan kubunuh kau. Apa yang kau katakan? Lepaskan aku. Lebih keras aku tidak bisa mendengarmu. Cukup. Kakak kedua, kau coba mempermalukan Nyonya Tua ya? Hari apa ini? Ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Tua. Apakah kamu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah? Ye Junlin, belum juga melepaskan. Kontrak senilai 300 juta. Bagaimana jika aku mendapatkannya? Jika kamu mendapatkannya, aku akan memberikanmu 30% saham yang nenek berikan. Aku akan memberikannya padamu. Tapi jika kamu tidak mendapatkannya, merangkak melewati kakiku. Bagus. Bawa barangnya. Inspektur Kepala Hang Chen, Chen Hao, telah datang untuk mempersembahkan hadiah. Apel, bawahanmu yang rendah hati Chen Hao, datang khusus untuk memberikan hadiah berharga kepada yang terhormat. Sebuah kontrak senilai 300 juta. Sebagai hadiah ucapan selamat. Tuan Chin, Anda adalah... Tuan Chen, cepat bangun. Keluarga Liu kami. Siapa yang layak terima hadiah sebesar itu di antara kami? Benar Tuan Chen. Hamba ini tidak berani. Orang terhormat, keluarga Liu kita. Kapan orang terhormat tiba? Benar Tuan Chen. Lalu siapa orang terhormat itu? Hamba ini tidak berani langsung menyebut nama orang terhormat itu. Nama belakang orang terhormat itu adalah Yi. Hamba ini mohon diri. Tuan Chin, mengapa Anda pergi? Margaye, The film was translated and Mungkinkah dia? narrated by M. Ini Media. tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? 30% sahammu. Aku akan dengan senang hati menerimanya.
Bagaimana bisa He Junlin layak mendapatkan? Tuan Chen mengirim hadiah semahal itu. Pasti ada orang terhormat lain dengan nama keluarga Ye. Baiklah, karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku, maka aku akan meminta Chen Hao secara pribadi datang untuk membuktikannya. Hanya kamu. Tunggu aku. Ya. Nenek, jika tebakanku benar, orang terhormat bermarga Ye itu adalah Ye Kuan. Aku baru saja meminta bantuannya kemarin. Qian Sui, matamu sudah sembuh. Wanita yang cantik sekali. Tuan Muda Lin. Ratusan kali lebih baik dari Dandan bukan? Ye Kuan. Oh begitu. Jadi itu Tuan Muda Ye. Gup Keuangan Teratas Provinsi Zhejiang. Putra tunggal Wakil Presiden Gup Sihai. Ye Kuan. Hanya dia yang memiliki kekuatan finansial seperti itu. 1 hari yang lalu. Tuan Muda Ye, hari ini aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Ya, Qian Sui. Bahwa kamu bisa datang, aku sangat senang. Aku ingin tahu apa yang kamu ingin minta dariku. Aku butuh pinjam uang, bisa bantu. Ulang tahun nenekku 2 hari lagi. Aku ingin membeli beberapa hadiah. Ini menyangkut pembagian properti keluarga Liu kita. Wan, masalah ini mudah dibicarakan. Namun, kamu harus menjadi wanitaku. Tuan Muda Ye, jika kau tidak bersedia lupakan saja. Dia mengira Ye Kuan menolak, tapi tak disangka dia justru mengeluarkan hadiah ulang tahun yang begitu mewah. Bagaimana dia bisa membalasnya? Qian Sui. Qian Sui, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu mengenal Tuan Muda Ye sebelum matamu buta. Tuan Muda Ye cukup sering mengejarmu. Nenek Tuan Muda Ye dan aku. Aku mengerti. Mengapa kamu masih berdiri di sana terpaku? Cepat cari tempat duduk untuk keluarga paman keduamu. Paman kedua, silakan duduk. Dudukkah? Tuanku, tapi hadiah ucapan selamat ini tidak memuaskan. Kalau begitu, hamba ini akan segera menyiapkan yang lain. Tidak perlu. Keluarga Liulat yang gagal mengenali orang hebat. Identitasku tidak boleh terbongkar. Kau ikuti saja perintahku. Ya. Minggir, jangan halangi jalanku. Siapa kau? Kamu berani bertanya siapa aku? Aku ayahmu. Dan sekarang, Kamu berani memukulku. Namaku Ye Kuan. Ayahku adalah Yehudi. Kamu benar-benar berani memukulku, percaya atau tidak? Aku akan mengurus mereka. jadi kau adalah putra pemberontak Yehudi. Aku akan menjatuhkanmu. Aku tanya lagi, siapa aku? Apa aku? Kamu adalah ayahku. Kamu adalah ayahku, aku salah. Aku tidak punya putra setua dirimu. Kembali dan beritahu ayahmu. Namaku Ye Junlin, sekarang ingatlah. Dasar bocah, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu, tunggu saja. Bangun. Junlin, kau kembali. Kenapa kamu kembali? Bukankah kebohonganmu sudah terbongkar, dan kamu lari dalam aib? Lari? Kenapa aku harus lari? Masih tidak mengakuinya. Jelas sekali, Tuan Muda. Ye Kuan yang mengirim The hadiah film was itu. translated Namun kamu bersikeras and kamu sendiri narrated yang by mengirimnya. N Media. Kamu benar-benar punya banyak nyali. Ye Kuan, Apakah kamu mengakuinya sekarang? Cepat sebelum Tuan Muda Ye Kuan tiba, cepatlah pergi. Kalau membangkang kau tak tahu cara kematianmu. Kamu bahkan tidak akan tahu. jika aku tidak salah, Tuan Muda Ye itu, dia mungkin tidak akan bisa datang. Jangan, Junlin. Ini mungkin yang dikirim Ye Kuan. Keluarga Ye 100 kali lebih kuat dari keluarga Shen. Jangan menyinggung mereka.
Jangan bilang kau juga tidak percaya padaku. Tentu saja aku bersedia mempercayaimu. Tapi bagaimana kau bisa? Cukup asalkan kau percaya padaku. Karena kalian semua tidak percaya padaku. Maka aku akan mengambil kembali hadiah ulang tahun ini. Kalian tidak keberatan kan? Hanya denganmu? Tuan Chin, mengapa Anda kembali lagi? Orang mulia itu berkata bahwa keluarga Liumu punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Karena itu masalahnya. Hadiah ucapan selamat ini ditarik kembali. Tuan Chin, mengapa Anda pergi? Pasti ada kesalahpahaman Tuan Chin. Siapa sebenarnya Ye Junlin ini? Dengan sikap keluarga Liumu seperti ini, Qian Sui, maka kami juga tidak punya keperluan untuk tinggal. Ayo pergi. Halo Dandan, aku baru saja melihat Yi Junlin di pintu masuk. Dia memukul tuan muda Ye. Apa? Nenek salah. Kita semua salah. Kakak, apa yang salah? Bukankah hadiah ucapan selamat ini diberikan oleh Ye Junlin? Rekanku baru saja memberitahuku. Dia melihat Yi Junlin memukul tuan muda Ye. Tuan muda Ye mengancam akan melukai Yi Junlin. Apa? Tidak heran, tidak heran. Tidak heran hadiah ucapan selamat itu ditarik kembali. Jadi semua ini adalah bocah Ye Junlin itu di balik semua ini. Menarik tali. Beraninya kamu ya Junlin. Ini mencoba mendorong keluarga Liu saya ke jalan tanpa kembali. Pergi. Suruh Liu Qian Sui pergi menemani tuan muda ya sekarang. Aku tidak peduli Mestuja apa yang dia gunakan. Dia harus memohon pengampunan tuan muda Ye. Jangan anggap dirimu keluarga Liu kalau menolak. Jilat sampai bersih. Ye Kuan kau keterlaluan? Terlalu jauh. Ini dianggap terlalu jauh. Jika kamu tidak menjilatnya, besok aku akan menghancurkan keluarga Liu. Mencari orang untuk melumpuhkan Ye Junlin. Oh ya. Aku dengar dia kehilangan satu ginjal. Aku penasaran apa yang terjadi jika dia kehilangan lagi. Apa yang akan terjadi? Kenapa tidakkah kamu percaya padaku? Jangan lupa, aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Ayahku adalah Ye Wudi. Apakah kamu tahu siapa Ye Wudi? Wakil Presiden Grup Sihai. Asetnya jauh lebih dari 1 triliun. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia harus tunduk kepadanya. Tuan muda Ye, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk melepaskan Junlin. Dia tidak bermaksud begitu. Tidak. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Itu juga bisa. Namun, apakah dia hidup atau tidak itu tergantung pada penampilanmu. Ye Kuan Tau mencari mati. Nak, kau benar-benar berani datang. Tapi kali ini, bagaimana mungkin aku tidak siap? 4 pelindung agung. Kenapa kalian tidak cepat datang? Bunuh orang ini. 4 pelindung agung. Benar sekali. 4 pelindung agung ini adalah ahli Grandmaster. Dan bahkan kekuatan inti keluarga Yi Eeku. Kau mati di tangan mereka. Bisa dianggap sebagai berkat dari surga bagimu. Begitukah? Masih bicara keras bahkan saat kematian sudah dekat. 4 pelindung agung. Kenapa kalian tidak cepat datang? 4 pelindung agung, apa yang kalian lakukan? Tebak, bagaimana aku masuk? Empat pelindung agung itu. Kau membunuh mereka. Nah, ayah kakiku sakit sekali kakiku. Orang gila kurang ajar. The film was Beraninya kau translated melukai anakku. and Apa kau narrated mencari by mati? M-Media. Ketua Ye. Itu putramu. Qian Sui. Qian Sui. Anakku terluka. Jadi tak satu pun dari kalian akan hidup. Sedangkan kau, Nan, Ye Wudi, kau benar-benar lancang. ayah bunuh dia. Kuhancurkan tulangnya, abunya akan tersebar. Ayah, kenapa ayah memukulku? Pukul dia. Diam.
Yewudi Wakil Presiden Grup Sihai. Menyapa Ketua Balai Naga. Ketua Balai. Tolong maafkan anakku kali ini. Aku akan melumpuhkan anak durhaka ini sekarang juga. Berarti kau harus melumpuhkan satu lenganmu. Adapun putramu, punya saja yang lain. Nak. Nak. Anakku Ye Junlin. Aku hanya punya satu anak ini. Kenapa kau membunuhnya? Kenapa tidak? Aku telah melayani Grup Sihai dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun. Apakah hanya karena satu wanita kau ingin membunuh anakku? Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Keadilan. Di matamu Yewudi, apakah masih ada keadilan yang tersisa? Kakak senior Hong Yu, kau datang tepat pada waktunya. Yewudi adalah bawahanmu. Kau urus sendiri. Tuan Hong Yu, kau harus menegakkan keadilan untukku. Selama masa jabatan Yewudi sebagai wakil presiden, dia mengumpulkan kekayaan puluhan miliar, memanjakan putranya, yang secara paksa menculik puluhan wanita sipil. Kejahatannya pantas dihukum mati. Kau benar. Tuan Hong Yu, kau memaksaku. Aku orang tua ini sudah lama mendengar bahwa Ketua Balai Naga dan Tuan Hong Yu memiliki kehebatan bela diri yang luar biasa. Hari ini aku orang tua ini ingin mengujinya. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Sebenarnya aku sudah berjanji setia kepada Tuan Wang Xiaotian. Seni bela diriku hari ini sudah lama mencapai alam surga manusia. Aku tidak berharap bisa membunuh kalian berdua, tapi kalian tidak bisa menghentikanku melarikan diri. Satu pedang untuk membunuh kejahatan, satu pedang untuk menghukum kejahatan. Adik seperguruan Grup Sihai, aku akan memberimu penjelasan. Kau boleh pergi. Aku akan menangani akibatnya. Terima kasih kakak senior. Ketua Balai, Bantu aku menyiapkan perjamuan pertunangan. Mari kita tetapkan tanggalnya lusa. Tempatnya. Pilih Balai Agung tertinggi Hotel Hangzhou. apa? Ketua Balai, kamu bertunangan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Misi selesai dijamin. Ayo pergi. Tuan Muda Ye memang murah hati. Dia memberi kita sekaligus kontrak senilai 500 juta. Selamat nenek, selamat keluarga Liu kita. Berkat keputusan bijak nenek, keluarga Liu kita telah mengubah bahaya menjadi keselamatan. Tepat sekali. Aku cuma bingung cara jelaskan ke kakak kedua di sana. Apa yang perlu dijelaskan bagi Qian Su untuk menjadi wanita Tuan Muda Ye? Itu hasil keberuntungan dari 8 kehidupan. Berkah dari kultivasi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Grup CI ada di sini untuk menarik kontrak. Apa? Siapa kau? Beraninya kau menghancurkan kontrak Tuan Yewudi. Apa kau mencari mati? Yewudi memanjakan putranya Yi Quan dalam korupsi dan kegiatan ilegal. Dia sekarang telah dieksekusi di tempat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Nenek, ada apa? Kakak kau tidak tahu. Kami hanya membiarkan wanita itu Liu Qiansue pergi menemani Tuan Ye Quan sebentar. Siapa sangka Tuan Yewudi akan ditangkap. Sekarang, kontrak 500 juta itu hilang. Dan keluarga Liu kita akan menghadapi kehancuran total. Aku kira itu sesuatu yang serius. Itu hanya kontrak 500 juta.
Nenek, ini adalah milik grup Linku. Kontrak senilai 1 miliar. Perjamuan pertunangan akan diadakan lusa. Di Golden Hall. Di Hangzhou Hotel. Bagus. Kontrak 1 miliar. 1 miliar. Menantuku yang baik. Menantuku yang hebat. 1 miliar. Jadi, Ye Junlin ini juga cukup ahli. Ya tuanku, Ye Junlin ini tahu. Tuan Hongyo, Tuanku, anak itu aku tidak tahu. Mengapa dia menghilang selama 3 tahun. Tapi dia menjadi sangat kuat. Dia tidak hanya mencungkil The film was ginjalku, tapi juga translated melukai and mataku. narrated Tuan by Long, M. aku Media. minta keadilan untuk diriku. Longshan. tidak berguna. Sudahlah. Ye Junlin telah menjadi kuat, yang berarti ginjalnya bahkan lebih berguna. Jika bukan, karena wakil ketua Balai Naga berada di Hangzhou. Aku sudah bertindak sejak lama untuk menggali ginjalnya. Wakil ketua Balai Naga. Benar. Dia adalah wakil ketua Balai Naga yang baru. Jadi, ayahku sudah mengamankan posisi ketua Balai Naga. Tuan Muda Long, ayahmu menjadi ketua Balai Naga adalah hal yang pasti. Beberapa hari terakhir ini, seharusnya ada kabar. Hotel Hangzhou. Selamat, Selamat. silakan masuk. Sama-sama, sama-sama. Sepupu kamu benar-benar datang. Namun, tidak ada tempat untukmu di sini. Sepupu, hari ini Junlin dan aku ada di sini untuk pertunangan kami. Itu di ruang VIP pribadi sebelah. Aku kebetulan bertemu denganmu di sini karena sepupuku tidak menyambutku. Kalau begitu aku pergi dulu. Ruang VIP Agung. Semua orang dengar itu kan? Sepupu sulungku akan menikahi orang yang kehilangan ginjal. Tunangannya di Hotel Hangzhou untuk bertunangan di aula agung tertinggi. Keponakan kecil, kau tidak boleh membiarkan anak ini membodohimu. Hangzhou Hotel telah dibangun selama lebih dari 10 tahun. Lantai 10 hanya dapat diakses oleh bangsawan dan kaum elit kerajaan naga. Dengan statusmu, apakah kau pantas? Itu hanya balai agung tertinggi. Jika aku bisa datang, itu adalah kehormatan bagi balai agung tertinggi ini. Jika aku tidak datang, balai agung tertinggi ini lebih baik tidak dibangun. Beraninya kau? Kau pikir kau siapa? Ketua Balai Naga. Benar. Aku adalah ketua balai naga. Junlin, beraninya kau menfitnah ketua balai? Sombong. Nenek, Liu Qianshan. Inikah menantu baik yang kau temukan saat cucuku bertunangan dengan keluarga Lin? Dia benar-benar berani sombong begitu. Apa kau mencoba memberontak? Ibu, Junlin hanya impulsif sesaat. Tolong tenanglah. Kalau begitu kenapa kau tidak cepat menyuruhnya berlutut dan sujud pada keponakan dan istrinya untuk meminta maaf? Bukankah ini tidak pantas, Ibu? Tidak pantas. Hari ini adalah hari pertunangan Tuan Muda Lin. Siapa di antara yang hadir yang tidak memiliki kekayaan puluhan juta? Dia cacat. Menyuruhnya bersujud untuk meminta maaf. Apakah itu sangat memalukan? Terlebih lagi, dia berani memfitnah ketua balai dan mengabaikan hukum. Menyuruhnya berlutut adalah memberinya kesempatan. Membuatku berlutut. Kau belum pantas. Keluarga Linku memiliki aset miliaran. Apakah kami pantas? Hanya semut-semut. Keluarga Shou yang kaya. Apakah mereka pantas? Hanya badut-badut. Bagaimana jika kita tambahkan keluarga Qian yang menguasai Hangzhou dan memiliki aset puluhan miliar, dan mereka yang hadir? Para taipan teratas Hangzhou. Gerombolan. Junlin, mereka semua adalah orang-orang terkemuka di Hangzhou. Jangan menyinggung mereka semua. Jangan khawatir. Di mataku mereka, semua adalah semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya. Karena semua orang ada di sini hari ini. Kalau begitu, aku akan mengumumkan sesuatu.
Keluarga Liu Qianshan. Dikeluarkan dari keluarga Liu. Apa? Apel. Liu Qiansui. Keluargamu harus pergi. Hari ini adalah perjamuan pertunangan adik perempuanku. Dan kau tidak diterima di sini. Qiansui, ayo pergi. Semakin lama di sini, semakin banyak masalah. Aku tidak akan pergi. Aku mempercayainya. Baiklah. Kalau begitu ibumu dan aku akan segera kembali. Ye Junlin, kau belum pergi juga. Apa kau menunggu di sini untuk mati? Biarkan aku pergi. Mengapa harus aku? Baiklah. Kau mengatakan ini. Jangan menyesal. Keamanan. Di mana para penjaga? Usir kedua orang ini. Siapa yang berani? Kalian tikus-tikus rendahan. Mari kita lihat siapa yang The film berani. was translated and narrated by M. Ketua Media. Balai, bawahanmu terlambat. Mohon ampun kepada Ketua Balai. Tidak masalah. Bangunlah. Ya, Kau juga seorang wakil ketua balai. Di masa depan, tidak perlu hormat sebesar ini. Kau benar-benar ketua balai. Sudah kubilang sebelumnya. Ini aku. Ye Junlin. Kau benar-benar pandai berpura-pura untuk menyombongkan diri. Kau bahkan sengaja mengeluarkan uang untuk menyewa wanita cantik untuk berakting. Tapi aku menerima kabar terpercaya. Mantan ketua balai sudah meninggal. Ketua balai yang baru tidak lain adalah Tuan Long Xiaotian. Bagaimana mungkin itu kau? Mungkinkah kau Ye Junlin membunuh Long Xiaotian? Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Beraninya kau menghina Tuan Long. Kau mencari mati. jika kamu terus menggonggong liar, maka keluarga Linmu akan dihapus dari Hang Cheng. Ye Junlin, kau berani melukai putraku dan bahkan menyatakan bahwa kau akan menghapus keluarga Linku dari Hang Cheng. Kata-kata besar apa yang kau ucapkan? Hanya keluarga Lin. Sekali angkat tangan hancur sudah. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk menghancurkan keluarga Linku. Karena kau punya permintaan seperti itu, maka penuhilah. Ya, hanya akan memakan waktu 10 menit. Baiklah Ye Junlin. Sepertinya kau benar-benar menuju kematian. Kupikir awalnya kau masih bisa hidup beberapa hari, tapi sekarang sepertinya kematianmu akan terjadi hari ini. Tuan Muda Sun, kau akhirnya tiba. Orang ini mengaku sebagai ketua Balai Naga dan bahkan berani melukai putraku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Mudah saja. Kau cukup diberkahi dengan wanita bukan? Tapi setelah hari ini, dia juga akan menjadi milikku. Ngomong-ngomong, ginjalmu. Seorang tuan tertentu menyukainya. Kau benar-benar lupa rasa sakit begitu lukanya sembuh. Ye Junlin, dulu aku takut padamu. Tapi sekarang berbeda. Apa kau tahu siapa pendukungku? Putra tunggal Long Xiaotian, putra ketua Balai Naga. Sekarang membunuhmu. Sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Longshan, dia itu apa? Kau. Junlin, kenapa kita tidak pergi saja? Jika kau terus membuat masalah, saat Long Shan tiba, kau akan dalam bahaya. Hanya Longshan belaka. Bahkan Long Xiaotian itu, dia tidak akan bisa datang. Karena aku sudah mengeksekusinya. Beraninya kau. Semuanya. Hari ini Ye Junlin telah melakukan pembangkangan. Menyinggung kekuatan Balai Naga di atas. Dan mencorong nama baik keluarga bangsawan kita. Kejahatannya keji. Dan kesalahannya tak terbantahkan. Hari ini, aku akan di depan semua orang. Melumpuhkan orang ini. Mengambil ginjalnya. Dan menjadikannya persembahan maaf untuk Tuan Longshan. Bagus. 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 Luar biasa bocah ini berani membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Linku. Dia pantas mati. Saya setuju Ye Junlin. Telah menghina martabat keluarga Liuku. Dan dia pantas mati. Eksekusi dia. Eksekusi dia, eksekusi dia. Eksekusi dia. Kau lihat sekarang Ye Junlin. Inilah yang kau dapatkan karena menyinggungku dan menyinggung seluruh elit Hang Cheng. Tidak Junlin. Hari ini yang mulia ini, aku ada di sini. Metode apapun yang kau miliki, keluarkan saja. Aku ingin melihat bagaimana kau akan memutus jalan hidupku. Seserahan telah tiba. Seserahan. Jika kau tidak menyebut seserahan, aku pasti sudah lupa. Kau si lumpur. Juga akan bertunangan hari ini kan? Seserahan apa yang kau siapkan? Tidak mungkin. Itu adalah uang hasil mengemismu kan?
Yi Junlin, karena kamu bertindak begitu sombong. Berapa banyak hadiah pertunangan yang kamu siapkan? Aku lupa memberitahumu. Tuan Muda Lin menyiapkan untuk aku sebuah perusahaan senilai ratusan juta. Bagaimana denganmu? Junlin tak perlu apapun untuk menikahiku. Itu hanya formalitas. Ada atau tidak ada, itu tidak masalah. Aku rasa aku mengerti sekarang. Itu berarti kamu tidak punya uang dan tidak ada hadiah pertunangan kan? Yi Junlin benar-benar membawa hadiah pertunangan. Hanya saja yang dia bawa adalah loncat. The film was Dia kesini translated membawa loncat and untuk keluargamu. narrated by Karena M. kau ingin Media. melihat hadiah pertunangan, maka akan kutunjukkan padamu. Mari kita semua lihat baik-baik. Mari kita lihat hadiah pertunangan macan apa yang sampah ini. Sebelum kehilangan nyawaku, hadiah pertunangan apa kiranya dia punya? Jika terlalu lusuh, Sun Tian akan membiayai sendiri pengiriman lonceng itu. Liu Dandan, bukankah kau memberikan sebuah perusahaan? Kebetulan sekali. Aku juga menyiapkan sebuah perusahaan. Daisu, Junlin, seserahan yang kau minta aku siapkan. Sudah kubawa. Siapa orang ini? Aku juga tidak mengenalnya. Seserahan telah tiba. Pada saat ini, masih ada yang datang untuk mengantar seserahan. Atas perintah Tuan Muda Long. Dipersembahkan kepada Lin Zifen dari keluarga Lian. Satu set perhiasan senilai 50 juta. Sebuah villa di Hangzhou senilai 300 juta. Dan sebuah mobil mewah senilai 30 juta. Bantu aku berdiri untuk mewakili keluarga Lin. Kerja keras selama bertahun-tahun ini. Tuan Muda Long benar-benar datang untuk memberi hadiah. Aku awalnya mengira Tuan Muda Long ini. Bahkan jika dia putra ketua balai. Paling banyak hanya akan menghabiskan puluhan juta. Aku tidak menyangka dia begitu murah hati. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Suamiku kita kaya. Yi Junlin, mana seserahanmu? Tunjukkan pada kami. Mungkin kamu enggan menunjukkannya. hanya 100 juta belaka. Itu nyaris tidak bisa dianggap standar keluarga kaya. Menurut pendapatku, ini hanyalah setumpuk sampah. Daisu bacakan. Gop Sihai mengumumkan, perusahaan cabang Provinsi Zhejiang dihadiahkan kepada Liu Qiansui. Selain itu, 9 peti emas, 9 peti giok, 9 properti, dan 9 mobil mewah diberikan. Semoga Ye Junlian dan Liu Qiansui bersatu selamanya dan menua bersama. Grup Sihai ini, mengapa mereka mengiriminya seserahan? Perusahaan cabang kecil ini, meskipun itu perusahaan cabang, mengingat skala grup Sihai, perusahaan cabang ini bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar adalah perkiraan yang terlalu rendah, pasti lebih dari 1 triliun. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia seseorang dari grup Sihai? Apakah hadiah yang kukirim bisa diterima? Sun Tian, hadiah pertunanganku senilai triliunan yuan. Apakah masih lusuh? Kau. Aku ingat siapa kau sekarang. Kau teman masa kecil Ye Junlin. Sepertinya kau berada di Hangzhou. Bekerja di penjualan real estate. Apel. Penjualan. Benar. Orang yang gaji bulanannya hanya 3.800. Tapi aku harus bilang Ye Junlin, jika kau menemukan seseorang yang tidak kami kenal, mungkin hari ini kau bisa menipu kami. Jadi begitu. Jadi hadiah pertunangan ini sepertinya palsu. Ye Junlin, kau benar-benar tidak berguna. Semut tetaplah semut. Kau tidak pantas tampil. Siapa bilang aku hanya seorang tenaga penjualan? Kau bukan seorang tenaga penjualan. Lalu kau ini apa? Manajer penjualan. Aku bilang Li Dazu.
Aku akui, sebagai seorang manajer, di mata orang biasa, kau memang sudah cukup berhasil. Tapi tahukah kau, siapa semua orang di sini? Siapa? Semua yang hadir adalah tokoh-tokoh kuat dari Hang Chen. Seorang manajer belaka bahkan tidak pantas membawa sepatu kami. Tidak juga. Tokoh-tokoh kuat. Apakah mereka sekuat grup Sihai? Kau. The film was translated Aku akui, and narrated semua orang by di sini M. jika Mead. digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan satu perusahaan cabang, grup Sihai. Namun, apa kau yakin surat penunjukan di tanganmu berasal dari grup Sihai? Mengapa tidak? Kau menghadapi kematian dan masih tidak menyadarinya. Sejujurnya, grup Sihai adalah milik Tuan Hongyu. Memalsukan grup Sihai, surat penunjukan, kejahatan itu pantas dihukum mati. Aku mengusulkan untuk mengeksekusi Ye Junlin. Eksekusi Ye Junlin. Keluarga Lin kan? 10 menit sudah habis. Sekarang keluarga Linmu sudah dihancurkan. Kau pikir kau siapa? Menghancurkan keluarga Linku dalam 10 menit. Apa kau pikir keluarga Linku terbuat dari kertas? Kakak, mengapa kakak di sini? Bagaimana mungkin keluarga Linku melahirkan hal seperti itu? Ayah, kenapa ayah memukul Steven? Dan kau anak durhaka. Ayah, Apa kau ingin menyeret keluarga Linku ke dalam lubang api? ayah, ada apa ini? Ada apa? Keluarga Linku hancur. Keluarga Linku benar-benar hancur. Usaha keluarga Lini selama beberapa generasi, semuanya dihancurkan oleh kalian berdua. Bagaimana mungkin? Mungkin. Semua Kin telah membatalkan kerjasama mereka. Saham anjlok ke titik terendah. Keluarga Lintami benar-benar bangkrut. Ayah, kakak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, Karena kau punya permintaan seperti itu, maka penuhilah. Ya. Hanya 10 menit yang dibutuhkan. Sekarang keluarga Lin sudah dihancurkan. Sun Tian, selanjutnya giliranmu. Berikan dia kematian yang cepat. Tuan Muda Sun. Ye Junlin. Kau pikir aku buang-buang waktu untukmu tanpa alasan? Mengapa? Kuhancurkan tubuhmu jadi ribuan potongan. Bukankah kau mengandalkan keahlian yang luar biasa? Aku ingin tahu apakah Master Xiantianku ini bisa mengambil nyawa anjingmu. Apakah dia sangat kuat? Sursa, bunuh dia. Nah, aku harap kamu bisa menyenangkan hatiku. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Setan darah hantu tua. Bagaimana kau mengajari muridnya? Bodoh seperti itu. Kamu kenal tuanku. Hanya bawahan yang kalah. Kembali dan katakan padanya. Datang sendiri untuk mohon maaf. Tanyakan padanya, apakah dia bosan hidup. Pergi. Tunggu saja. Sursa. Sun Tian. Orang yang kau temukan tidak terlalu bagus. Ye Junlin, saya salah. Oh benar. Aku adalah orangnya Tuan Longshan. Kau tidak bisa membunuhku. Hang Yu, Tuan Hong dari grup Sihai telah tiba. Ye Junlin. Kau tamat. Kau memasukkan grup Sihai. Surat penunjukan. Jika Tuan Hong Yu tahu, aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan. Kau sangat kuat tapi... Lalu kenapa? Apa kau tahu siapa Tuan Hong Yu? Dia setara dengan Ketua Balai Naga. Sebuah keberadaan yang setara dengannya. Surat janji temu. Siapa bilang aku tidak mengirimnya? Jadi kau adalah Tuan Hong Yu. Itu kamu.
untuk merusak pesta pertunangan adikku. Pesta pertunangan benar. Beraninya. Keluarga Sunbu ingin mati. Ye Junlin. Dia adalah adik seperguruanmu? Kenapa tidak? Tuan Hongyu, saya salah. Saya buta akan kehebatan Anda. Mohon The ampuni film was nyawa saya. translated and Saya narrated adalah by anak buah M. Tuan Muda Media. Longshan. Demi dia. Mohon ampuni nyawa saya. Saya mohon. Longzan. Dia apa? Kalian semua, gerombolan keluar dari sini. Orang ini adalah Jangan takut, dia kakak seniorku. pesta pertunangan ini diatur dengan tergesa-gesa. Hanya perusahaan cabang belaka. Apakah kalian semua puas? Terima kasih kakak senior. Baiklah, aku ada urusan lain. Hati-hati kakak senior. Kakak seniormu, apakah dia punya masalah denganku? Itu hanya sifatnya saja. Jangan terlalu dipikirkan. Aku dengar dari ibu bahwa Ye Junlin sepertinya sudah diurus oleh sosok kuat misterius. Mungkinkah sosok kuat itu adalah dia? Sepupu kau akan menikah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa ini? Dia sepupuku. Ibuku dulunya adalah keponakan dari provinsi Xinjiang dan kemudian menikah dengan ayahku. Sepertinya mereka baru saja pergi ke keluarga Li untuk meminta bantuan. Putriku, kamu baik-baik saja. Kami baik-baik saja, barusan kakak senior Junlin membantu menyelesaikannya. Baguslah kalau begitu. Sepupu. Dia hanya orang cacat. Tokoh Kuan apa yang mungkin dia kenal? Kurasa itu orang-orang dari keluarga Lin yang takut pada prestis keluarga Liku dan hanya membiarkanmu pergi. Lihat, sulit sekali. Akhirnya bisa keluar untuk makan bersama. Tapi kau malah mengadakan pesta pertunangan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita sudah diusir dari keluarga Liu. Apa yang akan keluarga kita lakukan sekarang? Tapi apa yang bisa kulakukan? Ibu tidak apa-apa, barusan. Kakak senior Junlin memberiku sebuah perusahaan. Benarkah? Memberi sebuah perusahaan. Mungkin itu bukan perusahaan fiktif kan? Sepupu, kulihat kau belum bertunangan. Kau harus putus dengan orang cacat ini secepatnya. Bergabunglah dengan keluarga Liku. Nanti sepupumu ini akan mengenalkanmu pada seseorang yang kaya dan berkuasa. Tidak perlu menurutku, Junlin sangat baik. Bagus. Apa bagusnya dia? Sudahlah. Kau sudah terbiasa hidup di bawah Hotel Hang Chen ini. Kau mungkin jarang datang ke sini kan? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan dunia. Pelayan, Tuan, ada yang bisa kubantu? berikan aku kamar pribadi kelas atas. Tuan Yi sudah memesan paket makanan di sini. Hidangan sudah dipesan. Bagaimana mungkin paket makanan itu cocok untuk seseorang dengan status keluarga Liku? Kita harus memesan lebih banyak hidangan mutlak. Bagaimana dengan lobster Australia 15 kg? Sajikan itu padaku dulu. Jika aku tidak makan sehari, aku akan batuk. Maaf, tapi di sini kami tidak punya lobster Australia 15 kg. Lalu bagaimana dengan abalon 3 kepala? Aku tidak punya abalon. Aku tidak bisa makan tanpanya. Maaf, tapi kami juga tidak punya balon 3 kepala. Bukan ini juga, bukan itu juga. Restoran macam apa yang kau jalankan ini? Pergi. Bawakan aku sebotol anggur yang bagus. Tuan Lafayette yang termasuk dalam paket makanan. Anggur termasuk dalam paket makanan. Apakah itu anggur yang bagus? Pasti semuanya palsu. Bawakan aku sebotol. Roman I Conti 10 tahun. Nah, jangan mengeluh soal harga. Beginilah cara keluarga kaya kami makan. Arak seharga di bawah 10.000. Anjing pun tidak akan minum. Bukan berarti aku mengeluh soal harganya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Makanan ini, aku yang akan membayarnya. Sekarang biarkan aku menunjukkan padamu perbedaan di antara kita. Baiklah, berapa harga makanan ini aku akan bayar. Harga paket makanan ini adalah 10.938.000.
Kami akan membulatkan kembaliannya untuk The Anda film was dan hanya translated menagih Anda 10 and juta. narrated by Paket M. makanan Media. rusak macam apa ini mahal sekali. Ini adalah paket makanan eksklusif untuk Sweet VIP. Meskipun begitu tidak mungkin semahal ini. Aku hanya memesan tambahan. Satu botol Roman Ikonte 10 tahun. Itu saja harganya 10 juta. Manajer, panggil manajermu ke sini. Tamu terhormat, bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas? Aku ingin mengeluh tentangmu. Apa kau hanya menipu orang seperti ini? Satu botol 10 tahun. Roman Ikonti harganya 10 juta. Tuan, sebotol anggur ini adalah pesanan tambahan dari Anda. Kami tidak menagihnya. Ini gratis. Gratis. Ya, karena sebotol anggur ini terlalu murah. Anggap saja sebagai hadiah gratis untuk kalian semua. Kau bahkan tidak punya lobster Australia 15 kg atau abalon 3 kepala di sini. Bagaimana bisa kau menagih sebanyak itu? Tuan, di pihak kami memang tidak punya lobster Australia 15 kg. Kami hanya punya udang biru dan kuning 5 jin, dan abalon 1 kepala kualitas terbaik. Abalon di bawah ukuran 2 kepala di sini. Tidak dijual. Kalau begitu terima kasih sepupu. Kamu boros sekali hanya untuk makanan seperti ini. Iya, Chun Feng. Kamu terlalu boros. Bagaimana kalau kita batalkan sebagian? Ya, bisakah kita batalkan? Maaf Tuan, restoran kami beroperasi dengan paket makanan. Hidangan sudah disiapkan dan tidak bisa dibatalkan. Sepupu kau tidak kehabisan uang kan? Kau ingin aku? Bagaimana mungkin aku memintamu? Set menu ini adalah sesuatu yang aku sudah pesan sebelumnya. Kau baru saja datang dan bersikeras membayar. Aku juga tidak bisa menghentikan ini. Aku tidak membawa uang hari ini. Jika kau ingin membayar, bayar sendiri. Tuan, kami menerima pembayaran kartu di sini. Kredit juga diterima. Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak akan membayar makanan ini. Aku tidak percaya. Aku tidak mampu. Bagaimana orang cacat seperti dia bisa mampu? John Lin, apakah uangmu cukup? Mau aku coba cari pinjaman untukmu? Jangan khawatir, ini hanya satu kali makan. Aku masih mampu membelinya. Apa hanya kau yang punya uang? Jangan biarkan siapapun kabur dari tagihan. Lagi pula bukan aku yang memesan makanan. Aku benar-benar tidak membawa uang ini. Lihat itu. Cepat panggil keamanan. Atasan kami telah menginstruksikan kami. Konsumsi Tuan Yi di toko kami. Semua konsumsi. Tidak memerlukan pembayaran. Seseorang akan membayarnya. Apa hanya dia? Kenapa dia tidak bisa? Dia. Wanita kaya yang memelihara Yi Junlin itu. Tuan Hong Xuan. Apa yang kau lakukan di sini? Perjamuan pertunangan adik seperguruanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bagaimana mungkin? Nya? Kaulah yang mencoba merebut priaku. Liu Qiansu. Kakak senior Hang Xuan. Bagaimana bisa kau mulai mengasihani wanitamu sendiri sekarang? Dulu kau tidak seperti ini padaku. Kakak senior Hang Xuan, jangan tidak masuk akal. Adik seperguruan kau terlalu kejam. Aku sudah begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Saat kau menyentuh tubuhku waktu itu, kau tidak mengatakan itu. Aku. Kakak senior, tolong jangan bicara omong kosong. Kapan aku menyentuh tubuhmu? Dasar bajingan waktu itu. Kau menyentuhku dari sini sampai sini. Ye Junlin. Bajingan. Kau sudah bertunangan dengan Qian Sue. Namun kau masih terlibat dengan wanita lain. Bahkan kau tak mencoba untuk bijaksana. Paman, tolong dengarkan aku. Aku. Apalagi yang ingin kau katakan? Qian Sue, ayo kita pergi. Bukan berarti kau tidak bisa menikah. Mengapa menikah dengan orang seperti dia? Ayah, aku mempercayai John Lin. Dia bukan orang seperti itu. Kau tidak waras. Bahkan sekarang, kau masih membelanya. Dan ruangan pribadi VIP ini, The film was jika bukan translated karena dia and merayu wanita narrated by ini, M. dari Media. mana dia mendapatkan uang? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah ketua balai naga? Tapi, Ayo pergi. Qian Sui. Jika ada apa-apa katakan saja. apa yang mungkin bisa kukatakan? Aku hanya tidak tahan bahwa kau
Benar-benar memilih seorang wanita seperti itu. Wanita macam apa yang aku pilih? Bukan urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jangan lupa kakak seperguruan senior. Dia sangat sulit dihadapi. Aku bukan kakak seperguruan senior. Ginjalmu guru. Itu awalnya ditujukan untuknya. Yang kuinginkan adalah tubuhmu. Tapi yang dia inginkan adalah nyawamu. 3 tahun lalu. Guru, mengapa kau tidak menganugerahkan ginjal kilin kepadaku? Murid kau sudah memiliki darah naga. Darah naga adalah jalan menuju tak terkalahkan. Mengapa kau perlu meminjam ginjal orang lain? Guru, aku hanya ingin menjadi yang terkuat di dunia ini. Aku tidak akan pernah puas untuk tunduk pada orang lain. Cukup. Anak bodoh. Setelah adik seperguruanku dalam 3 tahun menyatu dengan ginjal kilin, kau akan melawannya. Siapapun yang menang, itu miliknya. Yi Junlin, kau benar-benar kurang ajar. Kau benar-benar berani melukai orang-orang Tuan Muda Long. Apakah kau benar-benar tak tertandingi di dunia ini? Jika aku tidak mengklaim supremasi, siapa di dunia ini yang berani menjadi raja? Baiklah Yi Junlin. Kau menganggap dirimu sangat ahli dalam seni bela diri. Besok adalah upacara suksesi wakil ketua Balai Naga. Bukankah kau bilang kau adalah ketua Balai Naga? Upacara besok. Aku harap kau bisa hadir. Baiklah, aku pasti akan datang besok. Baik, besok perselisihan kita akan diselesaikan. Yi Junlin, ginjalmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Putriku, dia sudah pergi. Besok adalah upacara suksesimu. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Ketua Balai. Ketua Balai kakak seperguruan senior telah kembali. Adik seperguruan lama tidak bertemu. Yang lemah tidak layak memiliki ginjal kilin. Kakak senior, benarkah menjadi yang terkuat di dunia sepenting itu? Penting. Hari pedang yang patah ditempa kembali. Adalah saat Satria kembali. Kau bertunangan hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah upacara besok, mari kita selesaikan urusan kita. Apa kau yakin orang itu adalah Lord Hongyue? Melapor kepada Tuan Muda Long. Yi Junlin ini mengenal Tuan Hongyue. Saya khawatir kita akan kesulitan melawannya nanti. Apakah Lord Hongyue memakai topan? Tidak, kau bajingan tidak berguna. Topeng Lord Hongyue tidak pernah dilepas. Karena dia tidak memakai topan, itu berarti dia bukan Lord Hongyue. Tapi si bocah nakal Yi Junlin memiliki orang lain di sisinya. Seorang wanita yang menyebut dirinya Jianji. Kekuatannya luar biasa. Hanya penipu. Jika Lord Jianji yang asli bertindak, apakah kau masih hidup? Dalam hal kekuatan di luar alam Hutian, Tian Xuan dan Wushang, serta kultivator kesatuan manusia surgawi yang perkasa, kau telah melihat. Tuan Muda Long, Anda, Yi Junlin itu, memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi paling-paling dia hanya seorang ahli manusia langit. Besok di upacara suksesi Lord Jianji, aku akan membunuhnya sendiri. Tuan Muda Long, jika si bocah nakal Yi Junlin tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli. Bukankah dia punya tunangan, Liu Qiansui? Pergi beritahu keluarga Liu. Aku menyukai Liu Qiansui. Aku akan menikahinya besok. Jika dia tidak datang keluarga Liu, aku pasti akan menghancurkan mereka. Brilian, benar-benar brilian. Dengan begini, jika Yi Junlin itu masih punya rasa malu, dia pasti akan datang. Hanya trik sepele. Jangan khawatir. Setelah Yi Junlin terbunuh, 1 ginjal untukku, 1 untukmu. Terima kasih Tuan Long. Terima kasih Tuan Long.
Qian Sui. Paman, Apa yang kau lakukan di sini? yang tadi itu benar-benar kakak seniorku. Kakak senior lagi. Kau banyak main perempuan. Junlin. Ibu, tolong biarkan aku keluar dan menemuinya. Ibu, nak demi Junlin. Dan demi dirimu sendiri. Kalian berdua tidak bisa bertemu lagi. Tuan Muda Long telah menjelaskan. Besok dia akan menikahkanmu dengan Tuan Muda Long. Jika tidak, dia akan membunuh kalian berdua. Qian Sui. Paman, Besak adalah upacara untuk Lord Dianji. Jika kau seorang pria, maka selamatkan putriku. Kali ini, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Paman. Datang ke tempatku di tengah malam. Tidakkah kau merasa canggung berduaan begini? Bahwa sesuatu mungkin terjadi. Kamu sudah tahu segalanya. Kau seharusnya masih mengkhawatirkan istri kesayanganmu. Kakak, apakah aku tidak cantik? Cantik. Kalau begitu aku akan tidur. Jangan coba-coba ambil keuntungan saat aku tertidur. Dan menindas wanita lemah sepertiku kan? Seorang wanita lemah. Kakak senior. Dia bisa menyatu dengan salah satu 4 binatang suci. Hati harimau putih katakan padaku. Apakah kamu wanita yang lemah? Betapa membosankan. Bicaralah apa yang kau inginkan dariku. Aku ingin hati harimau putihmu. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Sifat kakak senior agung. Kamu tahu itu. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat ini aku hanya membutuhkan hati harimau putihmu. Atau tangan burung vermilion kakak senior Hong Yue. Apa kau akan mencungkil hatiku? Atau kau akan memotong tangan Hong Yu? Tidak. Aku hanya butuh setetes darah hati itu, sudah cukup. Jika kau punya kemampuan datang dan ambillah. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Adik seperguruan, bukankah kau akan menyerang dari depan? Dari belakang kakak senior, tidak apa-apa. Adik seperguruan, aku akan membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Halo, undangan diperlukan di sini. Aku tidak punya undangan. Jika kau tidak punya, kau tidak diizinkan masuk. Ji Ingting dari grup Ji Ing. Wang Luoshui dari grup Sihai. Bisakah kita masuk sekarang? Ya. Silakan masuk Tuan Tuak dan Nyonya-Nyonya. Tuan Muda Sun, apakah binatang buas Ye Junlin itu sudah tiba? Dia di sini. Bersama Nona Jiang dan Nona Wang, mereka masuk bersama. Bajingan itu. Lihat saja, aku akan membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita permainkan dia dengan benar. Kita tidak bisa membiarkannya mati terlalu mudah. Ayo pergi. Junlin, aku sudah mendengar tentang situasimu. Jangan khawatir. Keluarga Jianku di Hangcheng masih punya beberapa koneksi. Keadaannya tidak seburuk itu. Tidak buruk, Junlin. Orang di seberang adalah putra ketua Balai Naga. Jangan impulsif nanti. Aku akan memohon untukmu. Bagaimana kamu tahu? Longshan adalah putra ketua Balai Naga. Longzhan mengatakannya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Lalu, bagaimana jika aku bilang, aku adalah ketua Balai Naga? Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Ye Junlin,
Kau cukup beruntung dengan wanita. Tapi kau hanya punya satu ginjal tersisa. Bisakah kau memuaskan mereka? Bagaimana kalau aku membantumu? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku tidak menyangka keahlianmu dalam merayu wanita. Sudah meningkat lebih jauh lagi. Kau benar-benar berpikir. Kau adalah ketua Balai Naga. Seng Ausui, kamu terlihat sangat percaya diri. Aku lihat kau cukup pandai berpura-pura sekarang. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, kau hanyalah badut. Aku harap mulutmu nanti lebih tangguh dari nyawamu. Ye Junlin, apa kau tidak mengenal Tuan Hongyo? Lihat tunanganmu ada di sana. Jika kau punya nyali pergi, selamatkan dia. Junlin, selamatkan aku. Junlin, cepat pergi. Cepat pergi. Junlin, jangan impulsif. Qian Sui, Benar, jangan impulsif. Apakah Ye Junlin punya nyali untuk maju? Hari ini tidak hanya Tuan Jianji hadir, tetapi juga ada 4 ahli surga manusia dan beberapa keberadaan kesatuan surga manusia. apa yang harus aku takuti? Sekarang kau tidak bisa pergi. Ye Junlin, kau berani merebut wanitaku di depanku. Sungguh lancang. Kamu Longshan, Benar, itu aku. Oh ya, ginjalmu sangat berguna. Wanitamu juga sangat cantik. Tuan Muda Long, tolong, lepaskan dia. Dia tidak bermaksud begitu. Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Dia masih berutang sesuatu padaku. aku berhutang padamu. Kau masih berutang ginjal padaku. Tidak. Ada 2. Aku butuh 1. Dan aku juga ingin yang satu lagi. Apa? Sejujurnya, ginjalmu yang dulu itu juga diambil olehku. Tidak, Tuan Muda Long, kau bisa ambil milikku. Aku hanya ingin miliknya. Dia pasti mengalami pertemuan tak terduga. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Juga tidak mungkin memiliki keterampilan seperti itu. Dibandingkan dengan milikmu, ginjalnya lebih berguna. Banyak orang menginginkan ginjalku. The film was translated kamu yang terlemah. and narrated by M Media. Kau. Ye Junlin, kau terlalu sombong. Aku tahu kau terampil. Tapi hari ini, aku punya ahli alam Wushan di sisiku. Mari kita lihat bagaimana kau mati. Bagaimana jika dia adalah Wushan Venerable? Sayang sekali dia. Sama bodohnya denganmu. Mencari mati. Tuanku adalah Master Pavilion Pembunuh Darat, Tuan Hongxie. Ilmu pedang 7 bintangku telah mencapai kesempurnaan. Ambil ini. Ye Junlin sudah mati. Metode Tuan Qixia sungguh mengesankan. Seseorang aku ingin mengambil ginjalnya selagi masih hangat. Junlin, Siapa bilang aku sudah mati? Tuan Qixia. Lihat pedang angin ini. Mungkinkah? Ye Junlin, apa yang kau lakukan? Ye Junlin, kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Long Xiaotian. Long Xiaotian, aku mengenalnya. Namun, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Kau apa maksudmu? Tuan Jianji telah tiba. Junlin, Qian Sui, Nona Jianji, cepat bunuh bocah itu untukku. Ye Junlin, mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Ye Junlin, akhirmu sudah dekat. Jianji, ayahku adalah ketua Balai Naga. Dengarkan aku bunuh dia. Ye Junlin, tunggulah kematian. Jianji memberi hormat kepada ketua balai.
bangkit. Ya, Jianji, apa kau akan menentang atasanmu? Ayahku adalah ketua balai yang sebenarnya. Kau justru menganggap orang lain sebagai atasanmu. Apa kau memberontak? kapan aku pernah mengatakan ayahmu adalah ketua balai? Ayahku awalnya adalah wakil ketua balai. Sekarang kau telah mengambil tempatnya. Maka dia secara alami adalah ketua balai. Kau masih belum tahu kan? Upaya pembunuhan ayahmu gagal. Dia sekarang telah dieksekusi di tempat. Long Xiaotian dan Long Zhan ayah anak melawan atasan. Melakukan banyak perbuatan jahat dan kejahatan mereka pantas dihukum mati. Seseorang, ya, bawa mereka pergi untuk dijadikan contoh, ya. Adik seperguruan. Adik seperguruan bergeraklah. Kakak seperguruan Hongshin ada di sini. Tuan Hongshin, tolong selamatkan aku. Aku telah memutuskan untuk melayanimu seperti sapi atau kuda. Tuan Hongshin, itu bocah itu. Dia membunuh muridmu, bocah bernama Ye Junlin itu. Benar sekali, dia. Kau pernah melukai adik seperguruanku. Kau pantas mati. Tuan Hongshin, bukankah kau di sini untuk membunuh Ye Junlin? Aku memang di sini untuk membunuhnya. Tapi hanya aku yang bisa membunuhnya. Ginjalnya milikku. Adik seperguruan, mari kita selesaikan ini. Kakak senior kenapa repot begitu? Sedangkan aku tidak pernah menyerah pada tujuanku. Meskipun kau adik seperguruanku. Kakak senior. Sepertinya kalian berdua memberinya sesuatu yang luar biasa. Silakan, aku sudah kalah. Kakak senior agung. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Bagaimanapun juga kita adalah sesama murid. Kita nggak bisa hidup damai ya. Kakak senior, jika Junlin telah melakukan kesalahan padamu, Qian Sui meminta maaf di sini. Semoga kakak senior agung bisa melupakan masa lalu. Kau pasti menikahi istri yang baik. Darah naga Azura adalah kunci menuju ke tak terkalahan. Mengapa seseorang membutuhkan ginjal orang lain? Dulu sama sekali tidak ada jurus pamungkas. Jurus pamungkas setiap orang berbeda. 1 bulan kemudian. Baiklah. Kemarilah. Bukankah kau tidak jati datang? Orang yang diincar Wang Luxue harus kudapatkan. Aku juga.